Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada salah satu followers di Instagram Nasihat Ulama 99 yang mengirimkan DM yang mana pada intinya meminta tanggapan saya tentang sosok wanita seorang selebgram yang memakan daging babi secara terang-terangan dan mengucapkan kalimat bismillah sebelum melakukan itu semua. Nah, jadi ya memang seminggu belakangan ini media-media online khususnya pemberitaan itu gencar sekali memberitakan tentang seorang sosok selebgram yang bernama Lina Mukherjee yang terang-terangan dan dengan bangganya makan babi disertai bacaan bismillah. Jadi gini, jika ada orang Islam makan babi itu kan sudah salah, ditambah lagi dengan dia melakukan kesalahan yang lain yaitu dengan menyebut nama Allah sebelum melakukan itu semua. Ini double pelecehannya baik kepada agama maupun kepada akidah. Kita semua tahu bahwa sebagai seorang selebgram yang beragama muslim, seharusnya dia tahu dan menyadari bahwa makanan yang dikonsumsinya itu harus sesuai dengan agama yang dia anut. Ya meskipun demikian, sebenarnya itu urusan pribadinya saja. Mau makan babi sebanyak apapun itu tidak masalah jika memang dia sudah siap dengan segala konsekuensinya akan nanti berurusan dengan hukum Allah yang sudah jelas-jelas melarang. Di Al-Quran surah Al-Maidah itu ada larangan tentang makan babi ini. Di Quran surah Al-Maidah itu ayat ketiga, kemudian di surah Al-An'am ayat ke-145 dan ada juga di Quran surah An-Nahl ayat ke-115. Jelas larangannya itu ada di sana. Tapi yang jadi masalah di sini adalah kegiatan makan babi tersebut malah dia rekam dan dia sebarkan kembali ke sosial media dengan bangganya. Dan ini tuh sudah berubah formatnya dari yang tadinya orang itu nggak masalah sebenarnya dia memakan babi sebanyak apapun juga selama itu ranah privasi. Tapi setelah dia lempar video tersebut ke media sosial, maka ini sudah menjadi ranah publik dan dia pun harus siap dengan segala konsekuensi apapun yang datang nantinya dari opini publik. Di dalam agama Islam sendiri, hewan babi diharamkan itu tidak hanya untuk dikonsumsi dagingnya saja, tetapi juga untuk semua yang berasal dari hewan tersebut. Misalnya saja seperti darah, bangkai, minyak babi, dan lain-lainnya. Ya meskipun dulu pada masa jahiliyah sebenarnya bangsa Arab tidak pernah menyebut babi dalam syair dan perbincangan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah pun tidak pernah tahu babi itu seperti apa, karena hewan tersebut memang tidak ditemukan di kehidupan bangsa Arab pada waktu itu. Hanya salah satu kabilah Arab Kristen saja, yaitu Bani Taglib yang memelihara dan makan babi, sedangkan kaum Arab dan Yahudi di Madinah tidak memeliharanya, karena mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran sendiri memang terdapat beberapa ayat yang melarang dan mengharamkan makan babi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bahkan ayat-ayat tersebut turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, padahal saat itu di Mekah. Pada waktu ayat ini turun, babi tidak ditemukan di kota Mekah. Tidak ada orang Mekah yang kenal dengan babi itu seperti apa, tetapi ayatnya sudah turun di sana. Nah, jadi mukjizat Al-Quran sendiri sangat nampak ketika menggambarkan kondisi bagaimana babi di akhir zaman sekarang ini. Meskipun dulu pada masa kekuasaan dan kejayaan Islam, babi itu tidak pernah ditemukan dan tidak ada yang memeliharanya di negeri mereka. Tapi ini ya kita sudah tahu semualah bahwa daging babi itu sekarang ini memang sudah banyak diolah menjadi berbagai macam makanan, baik yang instan maupun yang diawetkan dalam kemasan, termasuk minyak babi dan lain-lainnya lah. Tapi babi tetaplah babi, hukumnya tetap haram dan ini sudah menyebar semakin luas bahkan di negara-negara muslim sekalipun. Jadi peringatan Al-Quran ribuan tahun yang lalu tentang masalah babi ini sudah terbukti sekarang dan sangat relevan di zaman sekarang ini. Dan perlu dicatat juga bahwa di dalam agama Islam selain babi ini diharamkan oleh Allah dagingnya, babi juga diharamkan untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan oleh orang Islam. Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, yang pada intinya ialah bahwa jika Allah mengharamkan suatu makanan pada suatu kaum, maka Allah harapkan juga harganya atau haram hewan itu untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu, sebagai seorang selebgram seharusnya orang ini bisa lebih peka dengan keadaan. Apalagi di Indonesia ini kan mayoritas pemeluk agama Islam. Begitu juga dengan para netizen yang dipertontonkannya video kejinya seperti ini. Dan dia termasuk juga harus memperhatikan apa yang dia makan dan apa yang dia promosikan di sosial media. Sebagai seorang muslimah, dia itu tentulah harus menghormati dan menghargai keyakinan dirinya sendiri dan keyakinan orang lain yang tidak terima dengan kelakuan bejatnya itu. Dan terakhir nih, seperti biasa saya ingin tanya nih pendapat kalian tentang sosok selebgram Lina Mukherjee yang ngaku beragama Islam, makan babi dengan kalimat bismillah dengan bangganya, kemudian diposting di sosial media. Bagaimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar.